Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, menggelar apel pemberian lomba PKPM skala mikro se-Kabupaten Barito Timur. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Barito Timur, Ampera Aimeba. Menetapkan keputusan Kepala Kepolisian Resort Barito Timur tentang kegiatan ini merupakan bentuk bagi bintara kesiapsiagaan TNI Angkatan Darat Kabupaten Barito Timur dan mewujudkan komitmen untuk lampiran menuju keputusan Kapolres Barito zona Timur hijau. Pemberian penghargaan kepada pos desa-desa yang PPKM. Harapan Bapak gimana Pak? Pertama-tama saya atas nama pemerintah daerah terima kasih dengan Polres Barito Timur yang berinisiatifkan mengadakan perlombaan PPKM. Tapi yang disampaikan Pak Kapolres juga bahwa PPKM ini bukan bagaimana artinya mendapat juara, tetapi bagaimana kita penanganan COVID-19 yang ada di masing-masing desa ini yang tujuannya. Nah, itu mudah-mudahan nanti dengan ada ini juga PPKM yang lain juga mengharapkan supaya betul-betul bagaimana kita PPKM ini betul-betul berjalan dengan baik. Apalagi dengan PPKM ini kan juga masih kita lakukan perpanjangan dan artinya memang ini penanganan yang efektif untuk bersama-sama untuk penanganan COVID-19. Pak, PPKM ini menggunakan dana desa yang 8% itu ya Pak? Ya, memang mereka ada yang dana dari dana DIDI itu ada 8% untuk penanganan COVID. Nah, mudah-mudahan juga dengan ini ya kita secara terus-menerus untuk melakukan di desa, dan terima kasih juga bimbingan dari Polres dan TNI juga yang adanya di desa melalui juga Bamkaptipma Babinsa yang ada di masing-masing desa. Mungkin melihat perkembangan COVID Barito Timur di Barito Timur Pak, COVID-19 di Barito Timur seperti apa Pak trafiknya Pak hingga saat ini Bapak? Ya sekarang kan sudah kita hanya 2 kecamatan ya yang oren. Nah mudah nanti yang ada 3 yang kuning ya, lalu yang lain kan hijau ada 5. Nah mudah-mudahan dengan ada ini juga kita semakin menurun dan ini berkat ya kita bagaimana cuma mensuksesikan. Jadi jangan juga terlena karena turun lalu sepertinya lengah tidak pakai masker dan sebagainya. Ini tetap. Jadi yang sudah saya sampaikan ya pertama adalah masker, ini yang penting. Nah yang kedua memang hati cuci tangan itu juga perlu, juga menghindari kerumunan. Apalagi mungkin kalau misalnya ada acara-acara ya mungkin sebentar saja kita ada acara kegiatan kemasyarakatan, jangan lama-lama ini kan ya udah, karena kita istilahnya bersosialisasi dengan masyarakat itu kan perlu, tapi tidak perlu juga yang terlalu banyak yang standby di tempat. Pak, melihat angka penyuntikan untuk lansia nih gimana nih Pak? Kan kita masih rendah Pak, tidak hanya di Batim, di provinsi ya memang ada beberapa. Nah ini yang mungkin nanti juga disampaikan untuk vaksin ini ada beberapa yang istilahnya pemahaman mereka yang memang istilahnya ada yang mungkin ada hoax dan itu, nah dan sebenarnya tidak masalah. Nah kita ya bilang untuk Barito Timur dan yang mereka sudah ya termasuk saya juga sudah 2 kali, jadi tidak ada masalah dengan adanya vaksin itu. Jadi mungkin kalau ada hoax-hoax dan sebagainya kan berita-berita itu ya mungkin itu yang menyebabkan mereka ada rasa ketakutan. Berdasarkan data yang ada itu kan data di Kalimantan Tengah itu berarti yang tertinggi Pak realisasi anggaran COVID itu Pak, sudah digunakan untuk apa Pak? Ya kita 39%. Ada beberapa termasuk yang rumah sakit, kesehatan, termasuk juga kegiatan justisi dan yang lain-lain dengan adanya untuk kita melakukan penanganan COVID sebenarnya. Nah, terakhir Pak, ini mungkin himbauan Bapak terkait di perpanjangnya PPKM ini Pak kepada masyarakat kita di Barito Timur. Ya artinya saya bilang tadi bahwa walaupun kita trennya menurun, tetapi bagaimana kita tetap menjaga, artinya tetap waspada istilahnya prosedur bagaimana untuk jadi jangan misalnya pakai masker misalnya nggak tertutup hidung dan mulut kan ini.
Nah, mungkin itu ada beberapa, apalagi kemarin ada juga instruksi dari Pak Gubernur. Nah, bagaimana harusnya penanganan COVID, dan kita betul-betul, karena betul sebenarnya juga penanganan COVID ini tidak ada memang antara bilang Pak Presiden antara rem dengan gas, ya kan? Nah, karena ekonomi juga tidak berjalan baik dan sebagainya. Nah, penanganan juga COVID dengan baik. Kira demikian. Ini kan perbatasan sudah ditutup poskonya nih Pak dari perintah gubernur. Apakah pemerintah daerah sendiri akan memperpanjang atau gimana Pak? Oh, Untuk enggak. posko perbatasan. Enggak, sudah tanggal 31 sudah ini. Jadi hanya ada beberapa yang nanti sesuai dengan perintahnya Pak Gubernur, mungkin kalau ada yang orang datang, nah itu mungkin nanti ada untuk isolasi. Persiapan pembelajaran tatap muka seperti apa Pak? Ya, makanya setelah vaksin ini kan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Barto Timur nomor Kep 32 garing Romawi 6 garing 2021 tentang pemberian piala bergilir bagi kepala desa di Kabupaten Barto Timur, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Lampiran keputusan Kapolres Barto Timur. Nama desa yang mendapatkan piala bergilir: Desa Simpang Naneng. Woi, Bang Nane kan dapatnya.